Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ataupun mata kuliah tentang sains, yaitu berkaitan dengan bumi dan antariksa. Kemarin kita sudah bahas litosfer. Nah, saat ini kita akan membahas tentang selubung bumi yang disebut sebagai atmosfer. Maka bagaimana penjelasan tentang atmosfer dan bagaimana tingkatan-tingkatan atmosfer, lalu apakah lapisan ozon sama dengan atmosfer? Nah, kadang kan ada yang bilang ya, kata guru adalah atmosfer itu sama dengan lapisan ozon gitu. Maka untuk bagaimana mencari kebenarannya, tetap stay tune di channel YouTube ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang atmosfer. Teman-teman, atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pada lapisan atmosfer terkandung udara yang berguna bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, ketika kita membahas atmosfer, teman-teman, maka sebenarnya kita harus mengetahui pada skala yang lebih luas, hakikatnya atmosfer berfungsi sebagai berikut. Nah, teman-teman, ketika kita misalnya berfokus kepada fungsi dari atmosfer, sebenarnya yang paling penting adalah atmosfer itu sebagai payung kehidupan di bumi dan dari radiasi matahari pada siang hari. Nah, disinilah fungsi skala yang paling besar dari atmosfer. Artinya kita nyaman di bumi itu karena atmosfer di sini sebagai payung di bumi dari radiasi matahari. Nah, yang kedua itu adalah mencegah hilangnya panas ke ruang angkasa pada malam hari. Nah, ini merupakan skala yang khusus ya teman-teman, berkaitan dengan fungsi dari atmosfer itu sendiri. Nah, yang terakhir, ketika kita membahas tentang skala besar fungsi dari atmosfer, maka jelas salah satu fungsinya adalah penghambat benda-benda angkasa yang bergerak melalui atmosfer. Nah, teman-teman semua, ini adalah salah satu replika ataupun gambar dari atmosfer itu sendiri. Maka sebenarnya sebagai pelindung bumi, atmosfer memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer tidak memiliki warna, atmosfer tidak memiliki bau, dan wujudnya berbentuk angin. Maka kalau kita merasakan angin, maka itu adalah bagian dari atmosfer. Yang kedua, memiliki berat sehingga menyebabkan tekanan, sama dengan misalnya udara ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan bahwasannya atmosfer memiliki sifat dinamis dan elastis. Nah, itu adalah berkaitan dengan sifat atmosfer sebagai pelindung bumi. Lantas unsur apa saja yang terkandung dalam udara atau dalam atmosfer? Maka sebenarnya ada 3 unsur yang paling besar di sana. Pertama adalah nitrogen sebesar 70%, oksigen, dan kemudian adalah gas lain. Nah, nitrogen berfungsi bagi tumbuhan untuk menangkap nitrogen bebas menjadi nitrat sehingga kaya akan protein nabati. Sedangkan oksigen jelas bahwa berfungsi untuk bernapas bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sementara karbon dioksida ini merupakan gas lain yang membantu proses fotosintesa tanaman yang berhijau daun untuk menghasilkan karbohidrat yang ditampung pada buah. Nah, teman-teman, ada pertanyaan nih. Apakah kemudian atmosfer sama dengan ozon? Nah, ini sering ya ditanyakan oleh guru-guru kita gitu. Maka melalui materi ini, teman-teman harus ikuti terus kelanjutan dari materi ini berkaitan dengan sama tidak ya atmosfer dengan lapisan ozon. Oke teman-teman, ternyata jawabannya tidak sama. Ozon merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam udara yang berada pada ketinggian 15-35 km di atas permukaan bumi. Nah, kemudian lapisan ozon adalah gas yang molekulnya terdiri atas 3 atom oksigen. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ada lanjutannya nih ternyata. Nah, ternyata lapisan ozon itu terbentuk dari pecahnya unsur oksigen akibat radiasi ultraviolet. Atom oksigen yang terpecah akan bertumbukan menjadi lapisan ozon. Nah, itulah sebenarnya ozon itu terbentuk dari atom oksigen yang 3 tadi. Nah, baiklah teman-teman, kita akan membahas kepada pemateri selanjutnya, itu berkaitan dengan lapisan atmosfer. Pertama ada troposfer, merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi, letaknya sekitar 8-14
Tropos artinya berubah, dikatakan berubah karena memang ini dinamis ya, karena di sini terjadi perubahan cuaca, iklim, hujan, badai, petir. Oke, next, lanjut yang kedua itu adalah troposfer yang artinya adalah lapisan. Nah, di sini troposfer itu merupakan lapisan yang kedua. Nah, di sinilah lapisan ozon itu berada. Nah, yang ketiga adalah mesosfer, yaitu lapisan letaknya di tengah. Yang ini berfungsi untuk membakar benda-benda asing yang masuk ke dalam bumi. Nah, yang terakhir dari lapisan atmosfer itu adalah termosfer. Nah, teman-teman semua, sebenarnya ada dua lagi lapisan atmosfer yang perlu dijelaskan. Nah, setelah termosfer, teman-teman harus mengetahui bahwasanya ada lapisan yang namanya ionosfer dan ada juga lapisan yang namanya exonosfer. Nah, teman-teman harus cari tahu kedua itu, tapi pada hakikatnya sebenarnya kedua lapisan itu berada pada lapisan termosfer. Maka demikianlah penjelasan dari atmosfer. Jadi ingat ya, lapisan atmosfer, atmosfer dengan ozon itu berbeda karena ozon adalah bagian dari atmosfer. Oke, materi kita hari ini tentang atmosfer. Teman-teman sudah tahu bahwasannya jelas ya, atmosfer itu berbeda dengan lapisan ozon. Karena apa? Karena terbentuknya lapisan ozon itu merupakan pecahan dari oksigen yang saat itu terpecah karena adanya radiasi. Maka jelas atmosfer itu adalah pelindung bumi secara keseluruhan dari radiasi ultraviolet, dari masuknya benda-benda luar angkasa gitu. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya tadi sudah jelas kita bahas. Maka teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan luar biasa anginnya teman-teman. Maaf ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan klik share. Bagikan link ini kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin jurusannya PGSD boleh, atau mungkin ini bisa jadi juga pembelajaran untuk anak SD gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ingin terus memberikan dukungan kepada dosen muda Batu Sangkar untuk memberikan informasi menarik terkait dengan pembelajaran, sains, penelitian, strategi pembelajaran, atau nanti mungkin tentang bagaimana karakteristik guru gitu, tetap subscribe di channel YouTube ini. Demikian materi kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah, karena yang terpenting saat ini adalah bagaimana teman-teman menjaga kesehatan. Baik, demikian sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.